Pernahkah Anda membayangkan gimana ceritanya sekelompok kecil pemberontak di negeri yang, ya ampun, basah, miskin sumber daya, bahkan nih mereka sempat ditolak loh waktu nawarin kedaulatan mereka, tapi kok ya justru berhasil nantang salah satu kekaisaran terkuat dunia waktu itu. Ada pepatah Belanda kan? Katanya Tuhan menciptakan bumi, tapi orang Belanda menciptakan negeri mereka sendiri. Keren ya? Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus nih ke bab 6 dari buku Johan Norbeck yang kemarin Anda bagikan itu. Judulnya kan Republik Belanda, Perdagangan, Toleransi, dan Harta Karun lainnya dari pesisir. Jadi misi kita hari ini yaitu menggali harta karun wawasan dari bab ini. Biar kita ngerti gitu, gimana sih kok Belanda bisa bangkit sehebat itu? Oke deh, mari kita bedah inilah. Gimana caranya negeri kecil yang terus-terusan perang lawan air ini bisa jadi pusat kekuatan global? Unggul di dagang, toleransi, inovasi, padahal sambil berjuang mati-matian buat merdeka. Itu kan gila ya. Wilayah sempit, pemerintahannya juga desentralisasi banget. Tapi, nah penulis nunjukin gimana mereka justru ubah kelemahan jadi kekuatan. Kuncinya itu kayaknya dikombinasi keterbukaan yang radikal. Terbuka sama perdagangan, ide baru, orang baru, terus inovasi tanpa henti. Mari kita coba telusuri deh gimana resep ini bekerja. Oke, kita mulai dari kondisi awal yang kontras banget ya. Satu sisi, Belanda abad 16 itu kecil, pecah belah, miskin sumber daya, sibuk reklamasi tanah terus. Iya, lawan air terus ya kerjaannya. Nah, sisi lain, Kekaisaran Habsburg. Wah, itu Spanyol, Austria, Jerman, Italia, Amerika Latin, perak ngalir terus, tentara terkuat Eropa. Rasanya kok, mustahil banget gitu Belanda bisa menang. Ya Perancis sama Ratu Inggris, tapi ditolak. Ditolak. Wah. Ya, mungkin dianggap terlalu beresiko kali ya. Ini nunjukin betapa kecilnya peluang mereka di mata dunia waktu itu. Ngelihat kontras kekuatan kayak gini agak aneh juga ya. Pemberontakan besar, perang 80 tahun itu bisa kejadian dan bertahan lama gitu. Nah, sumber ini nunjuk ke pemicu spesifik. Apa sih yang waktu itu udah nggak tertahankan lagi gitu buat orang Belanda? Menurut bacaan ini ya, pemicunya itu usaha Habsburg buat maksain sentralisasi kekuasaan sama Katolik Roma. Lewat inkuisisi, dekrit-dekrit keras, terutama dari Philip II. Nah, kebijakan ini tuh nabrak dua hal penting. Pertama, tradisi pemerintahan mandiri provinsi-provinsi Belanda. Kedua, dan ini nggak kalah penting, etos dagang mereka yang pragmatis banget. Pedagang Lee Entrep misalnya, itu terang-terangan ngeluh kalau inkuisisi ngerusak bisnis internasional mereka. Jelas ganggu lah ya. Terus muncullah William of Orange, si pendiam itu. Jadi simbol perlawanan. Tapi kekuatan awalnya cuma milisi lokal, nelayan, pelaut gitu kan disebutnya. Angkatan lautnya aja dimulai dari kapal gandum sama ikan. Betul, transformasi yang sulit dipercaya memang. Tapi transformasi ini, akarnya dalam loh. Penulis ini nekenin banget, fondasi sukses Belanda tuh sebenarnya udah ada, bahkan sebelum reformasi dan pemberontakan. Karena lahan pertanian terbatas, ya kan mereka dari dulu udah fokus ke reklamasi, perikanan, perkapalan, sama perdagangan. Oh, jadi kayak Athena kuno gitu ya? Ketergantungan sama pasar luar. Iya, mirip-mirip lah polanya. Mereka butuh pasar internasional buat makan. Saya perhatiin sumber ini juga nyorot sesuatu yang menarik deh. Tingkat komersialisasi pedesaan yang tinggi, bahkan sebelum abad ke-16 katanya. Banyak penduduk desa kerja jadi buruh upahan. Ini agak nantang pandangan umum ya, kalau kapitalisme cuma tumbuh di kota. Tepat sekali. Dan di laut, wah mereka nggak tertandingi. Armada niaganya terbesar di dunia. Menguasai jalur vital kayak perdagangan gandum Baltik, itu kan disebut induk segala perdagangan. Pengamat Inggris kayak John Evelyn yang dikutip di sini, sampai heran loh, gimana caranya Belanda bisa sekaya itu cuma dari dagang komoditas yang hampir nggak mereka hasilin sendiri? Wah, perantara ulung dunia ya jadinya. Betul, betul. Nah, kemampuan dagang ini yang didukung struktur ekonomi unik pada masanya ya. Menurut sumber ini, berkembangnya alami gitu aja, bukan direncanain. Bahkan, serikat pekerja atau gilda mereka itu lebih terbuka dibanding tempat lain. Ya, dan ini bawa kita ke poin menarik lain yang diangkat penulis, soal tantangan ke narasi Marxis klasik tentang kekerasan di awal kapitalisme. Sejarawan modern yang dirujuk di bab ini
berpendapat kalau transisi ke ekonomi pasar di Belanda itu relatif damai. Petani sama pengrajin itu cenderung milih masuk ke sistem pasar secara sukarela gitu, nggak dipaksa. Sumber ini juga punya pandangan yang lumayan mengejutkan soal hubungan kapitalisme sama Calvinisme. Beda dari tesis Max Weber yang terkenal itu. Gimana persisnya argumennya? Intinya gini, penulis berargumen kalau semangat kapitalis dan ekonomi pasar di Belanda itu udah berkembang sebelum Calvinisme nyebar luas. Jadi bukan Calvinisme yang nyiptain kapitalisme di Belanda, tapi justru kondisi ekonomi yang udah ada sebelumnya ini yang ikut ngebentuk corak Calvinisme lokal mereka. Oh, jadi urutannya kebalik ya dari tesis Weber. Bisa dibilang gitu, ya. Dan hasilnya, ya standar hidup yang lumayan tinggi. Pengamat asing nyatet melimpahnya makanan bahkan buat kelas pekerja. Perlakuan ke pelayan juga lebih baik katanya, karena ada alternatif kerjaan lain. Walaupun ada keluhan lucu dari John Ray itu ya, soal nggak ada boiled pudding. Haha, iya. Standar hidup yang baik ini mungkin juga nyambung ke faktor kunci lain yang disorot sumber ini, toleransi. Tapi menariknya toleransi ini kayaknya lahir lebih dari kebutuhan praktis, bukan idealisme murni. Gimana sumber ini ngejelasinnya? Jadi ini lebih ke soal uang nggak berbau gitu ya, daripada prinsip hak asasi. Kedengarannya agak oportunistik ya. Apa sumber ini ngelihatnya murni strategi bisnis aja, atau ada dimensi lainnya? Sumber ini memang nekenin pragmatisme komersial sebagai pendorong utama sih. Komunitas dagang kan internasional, ya butuh lingkungan yang terbuka. William of Orange sendiri dikutip bilang, Anda nggak berhak nyampuri hati nurani siapapun, selama nggak ganggu ketertiban. Tapi ya bukan berarti tanpa prinsip sama sekali juga. Ada juga dimensi penolakan terhadap pemaksaan keyakinan yang mereka alami di bawah Habsburg itu. Jadi campuran lah. Prakteknya juga menarik. Ibadah Katolik memang resmi dilarang. Tapi gereja tersembunyi, Schuilkerken itu, sama sinagoga bawah tanah, awalnya dibiarin aja. Puncaknya, stadtholder sendiri ngunjungin sinagoga tahun 1642. Itu kan pengakuan simbolis penting banget. Wow. Akhirnya, sinagoga pun boleh dibangun terbuka gitu. Akibatnya, ya seperti yang digambarin di bab ini, Belanda jadi kayak republik para pengungsi. Gelombang imigran datang terus, Protestan dari selatan, wah itu separuh populasi Antwerp pindah ke utara, langsung ngebangkitin Amsterdam. Terus Huguenot Prancis, Yahudi dari Iberia, Jerman dari perang 30 tahun, banyak banget. Bahkan ada kompetisi antar kota buat narik migran terampil, nawarin kewarganegaraan gratis, keringanan pajak. Sumber ini ngutip perkiraan di pertengahan abad 17, sepertiga penduduk Amsterdam itu imigran atau keturunannya. Gila ya? Mereka ini yang merevitalisasi industri kayak tekstil di Leiden. Filsuf Pierre Bayle, dia pengungsi juga di Rotterdam, nyebut Belanda bahtera besar para pengungsi. Nah, ini munculin pertanyaan menarik yang disinggung penulis. Seberapa Belanda sih zaman keemasan ini? Kayaknya, keberagaman ini bukan cuma efek samping ya, tapi justru mesin penggerak utama ekonomi sama inovasi mereka. Tepat sekali. Kombinasi perdagangan dinamis sama keterbukaan ini yang micu ledakan inovasi. Di laut, ada kapal fluid. Itu muatannya lebih banyak, awaknya lebih sedikit, cocok buat perairan dangkal. Terus kincir angin penggergajian kayu, wah itu merevolusi pembuatan kapal. Oh, pantesan bisa dominan ya kargo mereka. Iya, itu kunci banget. Lalu inovasi finansialnya yang luar biasa itu. VOC, Perusahaan Hindia Timur Belanda. Sumber ini nyebutnya perusahaan multinasional pertama, terus juga perseroan terbatas pertama. Kenapa sih struktur perseroan terbatas ini kok penting banget? Karena artinya gini, investor itu cuma mempertaruhkan modal yang mereka tanam, bukan seluruh harta mereka kalau perusahaannya rugi. Ini revolusioner banget, bikin orang jadi lebih berani investasi dan memungkinkan ngumpulin modal gede dari banyak pihak. Buat usaha berisiko tinggi kayak pelayaran ke Asia gitu kan butuh modal besar. Masuk akal, masuk akal. Ditambah lagi Bursa Efek Amsterdam sama Bank Amsterdam Wissel Bank yang stabil, ini ngipain ekosistem finansial paling canggih di dunia waktu itu. Tentu ya, pasar bebas juga ada sisi liarnya. Contohnya, tulip mania tahun 1630-an itu. Harga umbi tulip meroket gila-gilaan. Sumber ini ngejelasin, pemicunya itu ada kaitannya sama perubahan aturan kontrak berjangka jadi kayak opsi gitu. Jadi ngurangin risiko spekulan.
Iya, kisah ini sering banget dilebih-lebihin ya, kayak bukti kehancuran moral lah, apalah. Tapi penulis nunjukin kalau dampak ekonomi real dari pecahnya gelembung ini tuh nggak separah mitosnya. Efek jangka panjangnya malah positif. Belanda jadi ahli budidaya tulip dan mendominasi pasar bunga global sampai sekarang. Ironis ya? Haha, iya juga ya. Dari mania jadi jawara tulip. Selain uang sama bunga, ada ledakan intelektual juga kan? Universitas Leiden, didiriin 1575. Katanya nolak kontrol gereja dan jadi pusat studi teks kuno sama pemikiran bebas. Ini yang narik tokoh kayak Descartes, Spinoza. Betul. Iklim kebebasan ini, menurut penulis, memungkinkan Belanda jadi tempat berkembangnya Republic of Letters, jaringan intelektual Eropa itu. Mereka juga jadi pusat penerbitan buku-buku terlarang, kayak karyanya Galileo. Yang menarik lagi, penulis berargumen kalau justru karena kurangnya tradisi intelektual mapan yang kaku, Belanda jadi punya ruang buat inovasi pemikiran yang disruptif. Oh, jadi karena belum ada pakemnya gitu ya? Mungkin begitu. Jadi benih-benih pencerahan nolak otoritas buta. Nekenin nalar sama observasi mulai tumbuh subur di sana. Dan tentu saja, seni. Rembrandt, Vermeer. Tapi yang menarik dari paparan di bab ini tuh sifat komersial seni waktu itu. Bengkel, pesanan, kontrak detail. Beda banget ya dari citra seniman romantis nanti. Iya, produksinya massal banget. Mungkin sampai 5 juta karya loh di abad 17 itu. Lukisan jadi barang umum di rumah kelas menengah. Fokusnya pun geser ke realisme, kehidupan sehari-hari, potret burjuis. Jadi cerminan masyarakat yang ngehargain dunia nyata sama kesuksesan material. Tapi, di balik semua kemilau di Eropa ini, sumber ini juga nyajin sisi gelapnya ya. Kekaisaran kolonial Belanda dan kontradiksinya. VOC itu bukan cuma dagang, tapi juga mesin perang. Fokusnya ngerebut jalur dagang Portugis di Asia. Ironisnya, blokade Spanyol tahun 1598 itu malah kayak ngedorong Belanda buat berlayar langsung ke Hindia Timur. Ini yang micu ambisi global mereka. Jumlah kapal mereka yang lewat Tanjung Harapan di abad 17 itu jauh ngelampaui gabungan negara Eropa lain loh. Nah, disinilah hipokrisi yang disorot penulis jadi, jelas banget. Pejuang kebebasan di Eropa, kok jadi penindas di seberang lautan? Perbudakan, walau nggak diakui di Belanda sendiri, diterapin di koloni Asia sama Brazil. Katanya, buat ngatasin kurangnya tenaga kerja. Mereka juga terlibat aktif dalam perdagangan budak Atlantik. Aduh. Dan kekejaman kolonial yang nggak terhindarkan. Sumber ini nyebut pembantaian Banda tahun 1621 sebagai contoh yang mengerikan banget. Ribuan orang dibunuh atau diperbudak cuma demi monopoli pala. Ngebayanginnya aja, ini benar-benar sisi gelap yang kontras banget sama citra toleran di Eropa ya. Sulit banget buat direkonsiliasi memang. Di dalam negeri sendiri pun ternyata nggak selalu damai ya. Ada ketegangan terus-menerus antara kaum Regen, itu elit pedagang kota yang pro-desentralisasi, sama kaum Oranye, pendukung keluarga Orange yang megang jabatan stadtholder, semacam gubernur militer gitu ya, yang sering jadi tokoh paling kuasa. Dan mereka ini pro-sentralisasi. Konflik ini puncaknya tragis beberapa kali. Sumber ini nyinggung eksekusi Johan van Oldenbarneveld tahun 1619. Dia negarawan kunci di awal Republik, tapi dieksekusi karena selisih sama Maurice of Orange. Terus ada Hugo Grotius, ahli hukum terkenal itu, di penjara tapi berhasil kabur dalam peti buku. Wah, itu kisah luar biasa banget sih. Kayak film ya kaburnya. Meski begitu, mereka sempat ya meraih pengakuan internasional dan perdamaian sementara. Kemerdekaan penuh diakui di Perjanjian Westphalia 1648. Tapi ya itu, kedamaian gak bertahan lama. Dan bencana besar datang tahun 1672. Disebut Ramjar tahun bencana. Invasi hubungan Inggris, Prancis sama sekutu Jerman. Prancis nyerang dari timur, Inggris dari laut. Pertahanan darat runtuh, publik panik bukan main. Dan dalam kekacauan itu, Johan de Witt, pemimpin faksi Regen waktu itu, sama saudaranya jadi kambing hitam. Sumber ini ngelukisin akhir hidup mereka yang ngeri banget. Digantung, terus dimutilasi sama massa di Den Haag. Waduh, episode brutal banget yang nunjukin betapa rapuhnya stabilitas politik mereka waktu itu. William III dari Oranye terus ngambil alih kekuasaan. Nah, Ramjar ini jadi titik balik menuju kemunduran, seperti yang dijelasin di bab ini. Meski mereka selamat, biayanya mahal banget.
Faksi oranye menang, pemerintahan jadi lebih terpusat, tapi beban perang terus-terusan bikin pajak tinggi. Modal mulai lari ke luar negeri. Kaum regen yang kaya itu mending investasi di utang publik negara lain atau pindar aja. Barengan sama itu, Inggris sama Prancis mulai niru model Belanda dan nerapin proteksionisme yang makin kekikis keunggulan dagang Belanda. Tanda-tanda kemundurannya makin jelas ya di akhir abad ke-17. Seni zaman keemasan meredup. Kota-kota industri populasinya nyusut. Imigrasi melambat. Mahasiswa asing ninggalin Universitas Belanda. Kejayaan itu pelan-pelan memudar. Jadi nih, setelah kita nyusuri perjalanan Republik Belanda lewat bab ini, apa ya intisari utama yang bisa kita sampaikan buat Anda? Sumber ini kayak ngelukisin resep sukses yang luar biasa gitu. Keterbukaan radikal ke perdagangan. Ide orang baru. Terus dipadu pragmatisme kuat sama inovasi tanpa henti. Di teknologi, finansial, sampai budaya. Harta karun dari pesisir itu beneran ada. Tepat sekali. Mereka ngebuktiin ya kalau keterbatasan sumber daya itu bukan halangan, asal ada kemauan buat adaptasi dan belajar dari dunia luar. Tapi ya ini juga jadi kisah peringatan tentang betapa rapuhnya sukses itu. Ironis banget kan pejuang kebebasan ini bisa jadi penindas di koloni. Dan di dalam negeri, konflik internal sama ketakutan pas masa krisis akhirnya malah ngerusak keterbukaan yang jadi sumber kekuatan mereka itu. Warisan mereka juga jauh melampaui batas negeri kecil mereka ya. Terutama pengaruhnya ke Inggris, terus ke Amerika Serikat nantinya. Gimana satu zaman keemasan bisa micu yang berikutnya di tempat lain? Wah, itu mungkin diskusi menarik buat lain waktu ya. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda? Mungkin pelajaran terbesarnya ada di pencarian keseimbangan yang sulit itu ya. Antara keterbukaan sama keamanan, kebebasan sama keteraturan, kemakmuran global, sama nilai kemanusiaan. Susah emang. Memang. Ngeliat republik kecil yang cemerlang ini bangkit terus meredup, pertanyaan reflektif yang muncul dari bacaan ini mungkin gini, seberapa kokoh sih fondasi keterbukaan dan toleransi dalam masyarakat kita sendiri saat ini? Apalagi waktu ngadepin tekanan dan ketidakpastian. Apakah kita masih secara sadar melihara harta karun dari pesisir itu? Atau jangan-jangan godaan buat nutup diri mulai lebih kuat? Nah, itu mungkin yang perlu kita renungkan bersama.